Lihat di belakang lagi, di sini adalah kita akan mencari informasi tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi? Faktor itu adalah hal-hal yang membuat kita bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Apa faktor yang pertama, Mem? Faktor genetis. Genetis atau biasa disebut dengan faktor gen. Faktor gen disebut juga dengan faktor keturunan, ya, keturunan dari orang tua. Faktor yang diturunkan orang tua atau disebut faktor genetis. Contohnya, Linda memiliki rambut lurus karena kedua orang tuanya juga berambut lurus. Itu namanya faktor gen atau faktor keturunan. Jika mamanya gemuk, bapaknya gemuk, pasti anaknya juga gemuk, nak. Ya, karena gennya, karena keturunannya semuanya orang gemuk. Tapi jika mamanya kurus, papanya kurus, pasti anaknya juga kurus. Ya, jika mamanya rambutnya geriting, bapaknya juga geriting, pasti rambut anaknya juga geriting. Ya, karena itu namanya faktor gen. Kalau anak mama bapaknya kulitnya putih, mamanya putih, bapaknya putih, anaknya juga kulitnya warna putih, nggak mungkin warna hitam, ya nak, kecuali kalau dia berjemur sampai hitam baru dia hitam. Tapi karena ini faktor gen, jika orang tua kitanya warna kulitnya putih, pasti anaknya kulitnya putih. Orang tua warna kulitnya coklat, anaknya juga kulitnya coklat. Kalau rambut orang tuanya keduanya geriting, anaknya juga geriting. Paham maksudnya ya? Faktor makanan bergizi seimbang. Faktor kedua, makanan bergizi seimbang. Maksudnya di sini asupan makananmu, nak. Apakah sesuai dengan gizinya? Ya. Jadi di sini yang dia maksud, apakah makanan yang kalian konsumsi dari kalian bayi sampai sekarang itu makanan yang bergizi? Ya. Makanan yang gizinya terlengkapi, ya, gizinya cukup. Jadi yang dibutuhkan yang mana tubuhmu membutuhkan zat-zat untuk pertumbuhan dan perkembanganmu. Karena jika makanannya tidak bergizi seimbang, nak, makanan-makanan praktis dari kecil dimakan sampai besar, makanan junk food, makanan instan, itu tidak ada gizinya sayang ya, karena dia tidak menghasilkan zat-zat yang dibutuhkan tubuh kita. Yang dibutuhkan tubuh kita itu seperti sayur, nasi, ya, bukan cemilan-cemilan dong, bukan, ikan, tahu, tempe, daging-dagingan, terus buah-buahan dan susu. Itu yang paling penting dibutuhkan tubuh. Jadi nasi atau ubi atau jagung, terus sayur-sayuran, terus lauk pauk, ikan, tahu, tempe, daging dan semacamnya, itu yang dibutuhkan. Terus buah-buahan, dan utamanya untuk kalian yang masih dalam masa pertumbuhan, minum susu, ya, itu pelengkap kalian, ya. Nah, itu yang namanya makanan bergizi seimbang. Terus kondisi lingkungan yang bersih membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, benar, kalau lingkunganmu kotor, pasti pertumbuhan dan perkembangan kita tidak bagus, ya. Nah, kebiasaan berolahraga. Ini yang malas-malas berolahraga, ayo mulai dari sekarang kita berolahraga, ya. Dengan berolahraga membuat tubuh menjadi sehat dan bugar, ya. Istirahat. Nah, ini anak-anak pasti kalau disuruh mamanya tidur, paling sulit sekali mau disuruh tidur sama mamanya. Kalau sudah dipanggil mau tidur, pasti ada saja alasannya. Nah, istirahat itu sangat baik sebenarnya buat kamu, nak. Meskipun cuma sebentar tidurnya, tetapi berpengaruh sekali dengan otak kalian, ya. Anak-anak seperti kalian butuh banyak istirahat. Istirahat diperlukan untuk kembalikan tenagamu, ya. Jadi kamu perlu istirahat untuk mengembalikan tenagamu. Yang tadinya seharian bermain, seharian belajar,
Tapi dengan istirahat, otak kita, tubuh kita bisa kembali segar, ya. Tenaganya kita bisa kembali dicas, ya. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Nah, ini dengarkan. Istirahat yang paling baik itu adalah tidur. Jadi, kalau diminta mamanya harus anak-anak, ayo nak, waktunya tidur. Tidurlah. Ya, karena maksudnya mama itu baik, supaya tenaga kalian bisa kembali dan otak kalian juga tidak lelah. Nah, untuk anak-anak seperti kalian, tidur yang paling baik itu adalah selama 10 jam sehari. Wih, banyaknya masa saya mau tidur sampai 10 jam? Ya, 10 jam ini terdiri dari tidur malam, tidur siang, itu semuanya dihitung. Entah kamu mungkin tidur siang mau 2 jam, dan tidur malam 8 jam, maka akan menghasilkan yang namanya 10 jam. Jadi kalau disuruh mama tidur siang nak, jam 1 tidur siang, mungkin bisa bangun jam 3 sore, jam 4 sore. Itu sudah lengkap. Terus malam sudah tidur. Di jam 8 atau di jam 9 sudah tidur. Terus pagi-pagi jam 6, jam 7 sudah bangun. Itu sudah sangat cukup. Ya. Yang penting dalam sehari kalian tidur 2 kali. Malam dan siang. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke wawancara. Ayo kita lihat.